Bismillahi ma sya Allah, la yasuku khaira ilallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'an ilallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasufu illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'an illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Hijrah Community yang ada di Bandung dan para pengurusnya, juga yang saya muliakan, saya cintai semua sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di sini semuanya, para ustazah yang mungkin ada di sini, mata'anallah fituli hayatiha. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberikan ampunan kepada kita semua, dan semoga Allah perbaiki iman-iman kita semuanya. Alhamdulillah, karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat iman ya. Nikmat iman ini nikmat yang tidak semuanya mendapatkan nikmat seperti ini. Nikmat iman yang kita bisa hadir, bisa duduk di majelis, bisa duduk di taman surga. Rasul pernah mengatakan kepada sahabatnya, bergembiralah kalian saat melewati taman surga. Bergembiralah saat bisa duduk di taman surga. Maka sahabat bertanya, apa itu taman surga? Taman surga adalah majelis. Majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, itu adalah taman surga. Dan Rasulullah mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis, ya Allah rahmati saudaraku, ya Allah rahmati saudaraku, ya Allah rahmati saudaraku. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ini saudaramu. Enggak, engkau hanya sahabatku. Saudaraku itu mereka orang-orang yang datang setelah aku tidak ada. Mereka yang masih beriman kepadaku, yang masih senang ya, bersolawat kepadaku, menjalankan sunnahku, bahkan menghafal hadis-hadisku ya. Hadis sahih Rasulullah itu ada 40 hadis ya. Jadi kalau ada yang hafal 40 hadis sahih Rasulullah SAW, Masya Allah, Allah pilih dia ya, untuk masuk ke dalam surganya dan bisa membawa keluarganya. Jadi Masya Allah. Maka ini nikmat
yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa hadir di majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini adalah salah satu tempat diijabahnya doa. Maka saat kita duduk di majelis pasang hajat ke Allah, pulang harus bawa hajat, ya, pulang harus bawa doa, pulang harus bawa sesuatu yang bermanfaat. Karena ilmu yang baik itu, sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang membawa kita pada rasa takut kepada Allah. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang membawa kita pada ketakwaan kepada Allah. Jadi bukan banyaknya majelis taklim yang kita hadiri, bukan berapa banyaknya majelis taklim yang kita datangi, bukan berapa banyaknya ilmu yang kita dapat di majelis, tetapi seberapa banyaknya itu semua membawa perubahan dalam diri kita. Kalau kita banyak hadir majelis, ya, kita udah banyak dapat ilmu, tetapi itu semuanya gak merubah diri kita. Pakaian kita masih sama, bicaranya kita juga masih sama, masih demen gibah, masih demen namimah, maka gak manfaat ilmunya, ya. Jadi bukan ukurannya, bukan berapa banyak langkah kita bawa ke majelis, hadir majelis, bukan berapa banyak ilmu saat kita duduk kita dapatkan, tapi dari itu semuanya membawa banyak perubahan dalam diri kita. Kalau pakaian kita masih sama, masih tabarut jahiliyah, masih bicara kita masih sama, ya, maka ilmu itu gak mampu membawa perubahan dalam diri kita. Karena sebaik-baik ilmu yang kita dapat, ilmu yang membawa kita pada ketakwaan, sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, terkecuali mati dalam keadaan Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang sholatnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatku mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya sebatas sholat saja, tetapi bagaimana dari sholat itu mampu membawa dampak perubahan dalam diri kita. Matanya juga sholat, telinganya sholat, lisannya sholat, tangan kakinya sholat, ya. Kalau kita sholat, udah sholat, setelah sholat lisan kita masih gibah orang, lisan kita masih namimah, lisan kita masih merendahkan orang, lisan kita masih membuli orang, berarti kita belum sholat yang benar. Karena sholat yang kita lakukan belum mampu mencegah anggota tubuh kita yang tadi sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ini. Jadi sebelum mati dalam keadaan Islam, Islam yang sholat, Islam yang syahadat, Islam yang zakat, Islam yang puasa, Islam yang haji, Islam yang bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Takwa menjalankan perintah Allah, semua kita jalankan, gak setengah-setengah kita ngerjainnya, semua dikerjakan. Yang Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah cintai dikerjakan, yang Allah benci, Allah gak suka, kira-kira mudorot, gak ada manfaatnya, ditinggalkan, ya. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini takwa, ya. Kalau kita sedang punya masalah, ya, kita punya masalah yang membuat hati gundah, punya masalah yang membuat resah, ya, jalan satu-satunya cuma takwa. Orang yang bertakwa dia akan bahagia, ya. Kalau kita terhimpit keekonomian, punya hutang di mana-mana, hidup gelisah dikejar-kejar hutang, jalan satu-satunya cuma takwa. Perbaiki hubungan kita dengan Allah yang maha kaya,
Perbaiki hubungan kita kepada Allah yang maha tahu keadaan diri kita. Kalau hubungan habliminallah kita baik, kita mampu memperbaiki segala ibadah, ya, maka Allah akan perbaiki urusan-urusan dunia kita. Yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki segala urusan di dunianya, baik urusan dengan makhluknya, urusan dengan hartanya, diperbaiki oleh Allah. Ini takwa. Dan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Saat kita mempunyai masalah yang tidak ada jalan keluarnya, padahal masalah itu bisa selesai dan ada jalan keluarnya, cuma kitanya nggak mau. Padahal perintahnya sudah jelas, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Ya kalau udah sholat ya sabar dulu kata Allah. Nunggu prosesnya dulu, sholatnya udah bener belum? Sholatnya karena Allah belum? Itu. Jadi nunggu itu semuanya harus sabar. Kita terhimpit ekonomi, ya, maka jalan satu-satunya cuma takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan, lapangkan, diberikan tempat yang luas, diberikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang yang bertakwa. Karena jalan kita pengen bahagia di dunia itu cuma satu, takwa. Gak ada orang maksiat itu bahagia, enggak. Bahagia mungkin di dunia tapi sengsara di akhirat. Kita pengen selamat di dunia, jalannya cuma satu, takwa, ya. Dalam perjalanan kita semua naik kendaraan. Di perjalanan kalau kita nggak hati-hati, ya pasti kita celaka. Maka dunia ini adalah tempat kehati-hatian. Dunia adalah tempat kita untuk berhati-hati. Langkah kita, ucap kita, ya, maka kita akan selamat. Karena jalan keselamatan hanya satu, takwa. Itu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang tak tampak, yang gaib, al-alimul ghaibi, ya. Dan dialah Allah maha pengasih, maha penyayang, yang tak tampak oleh Allah, yang tak tampak oleh manusia tapi tampak oleh Allah. Kira-kira apa? Kira-kira apa, Bu? Yang kita nggak bisa lihat satu sama lain tapi kelihatan oleh Allah. Jelas kelihatannya. Dosa. Dosa. Dosa kita satu sama lain gak ada yang tahu. Saya nggak tahu dosa ibu-ibu semuanya, ibu-ibu nggak tahu dosa-dosa saya. Nggak terlihat dosa itu. Tapi kita di sini semua manusia yang kumpul pagi ini, nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Ada di sini manusia yang nggak punya dosa. Ada di antara kita yang nggak punya dosa. Maju ke depan, saya kasih $500. Kalau kurang saya tambahin lagi. Tidak terkecuali buat anak kecil. Anak kecil fitrah. Tergantung orang tuanya mau menjadikan dia Nasranikah, Majusikah, Yahudikah. Dulu kita pun juga terlahir fitrah, ya, berjalannya kehidupan yang membuat kita banyak dosa. Maka semua, saya, kalian semuanya sedang berjuang. Di dunia ini kita semua sedang berjuang satu sama lain. Sedang ikut perlombaan, ya. Perlombaan lari. Larinya menuju ke Allah. Startnya di dunia, finishnya mau di surga, mau di neraka, terserah kita. Kita yang pilih mau finish di mana. Kita semua sedang ikut lomba lari. Kalau mau finish di surga,
surga itu diselimuti dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Setan gak pada suka kalau kita taat, karena setan juga berdakwah. Dakwahnya para setan, para iblis ini merampas iman-iman manusia, karena dengan iman manusia taat kepada Allah, setan gak suka. Maka kita mau kemana? Kalau ke surga, surga diselimuti dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Tapi musuh kita itu ya, ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita. Dan kalau di neraka, neraka disenangi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Ya. Mau ngaji susah sekali, ini kaki melangkah, ada aja alasannya. Mau sedekah berat banget, ini uang keluar, ada aja tujuan yang lain. Tapi mau bermaksiat gak mikir dua kali ya. Ini, maka kita semua sedang berjuang, semua sedang ikut lomba lari. Namanya lari pasti capek, apalagi lari di dunia ya, capek sekali. Karena dunia memang tempat kita berlelah-lelah. Nanti bahagia di surga, karena di surga udah gak ada hawa nafsu. Kita semua bahagia kan di surga. Kalau di dunia tempat berlelah-lelah dengan segala ujian-ujiannya. Tapi namanya lomba lari, kalau kita fokusnya dengan tujuannya, fokusnya dengan finishnya, fokusnya dengan hadiahnya, maka kita akan mujahadah, kita akan bersungguh-sungguh untuk mengikuti lomba ini. Walaupun mungkin capek, tapi kita istirahat sebentar, mengatur nafas, ambil nafas, lari lagi ya. Jangan sampai kita udah setengah, udah nyampe setengah, kita mundur ya. Kita mundur, gak mau melangkah lagi, gak mau lari lagi, sayang ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah hanya ingin melihat siapa amalan hambanya yang paling baik, yang paling baik amalannya itu. Maka di dunia ini Allah kasih dengan sebegitu banyak ujian-ujiannya. Dari ujian itu Allah hanya ingin melihat ya, siapa hambanya yang paling baik amalannya. Maka saat kita ikut perlombaan lari menuju surganya Allah, gak perlu desak-desakan, gak perlu kita saling sikut, gak perlu kita saling menjatuhkan. Fokus dengan diri kita sendiri, selamatkan diri kita, sampaikan diri kita ke finish, yaitu surganya Allah dengan segala hadiah-hadiahnya. Fokusnya ke situ, gak usah terlena dengan perjalanannya, lelah pasti ini. Maka dosa itu tak tampak, satu sama lain tak terlihat, dan gak ada yang mau mengaku dosa. Enggak. Ke manusia gak mungkin mengaku dosanya, ke Allah. Maka Allah paling tahu segala dosa-dosa kita. Kalau dulu di zaman Rasul ada seorang wanita yang ngaku dosa. Ya Rasulullah, aku ini telah berdosa, aku telah melakukan dosa, aku telah berzina ya Rasulullah, maka hukum aku, rajam aku ya Rasulullah. Maka ditanya oleh Rasulullah, apakah sekarang kamu dalam keadaan hamil? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, nanti dulu, selesaikan dulu sampai anak ini kamu lahirkan, baru kamu datang lagi. Lalu dia pulang, wanita tersebut pulang ya, menyelesaikan tugasnya sampai melahirkan. Begitu setelah melahirkan, dia datangi lagi Rasulullah. Dia masih ingat dengan dosanya, dia bertanggung jawab dengan melakukan dosa, dia bertanggung jawab. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan anakku, maka hukum aku ya Rasulullah, rajam aku ya Rasulullah, aku telah berzina. Ditanya lagi sama Rasulullah, apakah engkau menyusui anakmu? Iya ya Rasulullah. Pulang dulu, selesaikan tugasmu menyusui. Lalu dia kembali pulang ya, menyusui anaknya sampai selesai, menyapihnya 2 tahun. Dia kembali lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah melakukan tugasku menyusui anakku, maka rajam aku ya Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah. Hingga Rasulullah rajam, Rasulullah hukum sampai wanita ini meninggal. Maka Rasulullah menyolatinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau solati? Dia seorang pezina. Apa jawab Rasulullah? Saat dia menemuiku mengaku dosanya, minta dihukum saat itu, minta dirajam saat itu, tapi karena dia dalam keadaan mengandung,
Saya suruh dia kembali dulu sampai bayi ini dilahirkan. Dan ternyata dia masih datang. Bisa saja namanya manusia lupa, udahlah, gak mau datang lagi. Waktu dari mengandung sampai melahirkan berapa 9 bulan, atau mungkin lebih cepat. Tapi selama waktu itu dia menunggu, bisa saja dia lupa, gak mau balik lagi. Namanya manusia, ya, lupa dengan hukumannya, itu manusia. Tetapi lihat, dia datang lagi menemuiku, minta dihukum, dirajam, ya, hingga dia menyusui. Aku suruh kembali dulu. Bisa saja saat itu dia nggak mau balik lagi, capek, udah. Yang penting udah ngaku. Tetapi lihat, dia menemuiku minta dirajam setelah menyelesaikan menyusuinya. Saat dia pulang menunggu waktu melahirkan, bisa saja setiap hari dia datangin Allah dengan menangis. Dia bertobat kepada Allah. Dia membawa hati yang sangat hancur, menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Setiap hari dia datangin Allah lagi, menangis lagi, hancur hatinya, menyesal. Setiap hari begitu lagi, hingga dia datang menemuiku setelah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Maka dia minta dirajam, dan Allah sudah mengampuni segala dosanya, dan aku wajib menyolatinya. Ini namanya taubatan sadigah, ya. Udah bukan taubatan nasuha, taubatan sadigah. Taubat sadigah itu taubat dengan hawa nafsu yang membara, dengan sungguh-sungguh penyesalannya. Dan Allah senang sekali dengan manusia, dengan hambanya yang datang kepada Allah dengan hati yang hancur karena Allah. Allah cinta sekali dengan hamba yang seperti ini, mendatangi Allah dengan hati yang sangat hancur. Dia menyesal, menangis dengan dosa-dosanya. Karena syarat diterimanya taubat adalah menyesal. Ini yang paling penting. Jangan kita taubat besok kita bikin ulah lagi. Kita taubat dari gibah, taubat dengan namimah, taubat dari merendahkan orang lain, taubat dari mencuri dan segala macamnya, besok kita bikin lagi. Tetapi taubat sadigah, taubat dengan hawa nafsu yang membara, dia menyesal, dia mendatangi Allah dengan hati yang sangat-sangat hancur karena Allah. Ini Allah lebih senang dengan hamba-hamba yang seperti ini. Maka dosa gak terlihat. Tetapi zaman sekarang gak ada orang yang mau mengaku dosa, gak mungkin, ya. Dosa sendiri aja ditutupi. Tapi lebih senang melihat dosa orang lain, lebih senang sibuk nilai dosa orang lain. Betul apa betul? Ya. Dan dosa gak tercium. Saya gak ngebayangin diri saya nih, ya, kalau Allah berikan aroma busuk dari setiap anggota tubuh saya melakukan dosa. Saat saya bermaksiat dengan mata saya, lalu Allah tampakkan, Allah keluarkan aroma yang sangat menjijikkan dari mata. Kotoran dosanya keluar dengan aroma yang sangat busuk. Saat saya bermaksiat dengan telinga saya, Allah keluarkan aroma yang sangat busuk dari maksiat telinga. Saat saya bermaksiat dengan lisan saya, Allah tampakkan aroma yang sangat busuk keluar dari lisan saya dengan maksiat dosa-dosanya. Tangan, kaki, semua, hati, pikiran. Maka ini kursi gak ada yang mau diduduki sama saya. Bahkan mic gak mau mungkin dipegang sama saya. Bahkan mungkin gak ada orang yang deket-deket. Karena apa? Saking baunya dengan dosa-dosa. Kenapa sekarang tidak tercium dosa itu? Karena sudah terbiasa dengan melakukan dosa. Alhamdulillah dosa itu gak tampak tercium juga enggak. Kita masih diselamatin sama Allah. Maka sibuklah dengan menilai dosa kita sendiri, keburukan kita, kekurangan kita. Gak perlu menilai kekurangan orang lain, gak perlu menilai sibuk dosa orang lain. Mereka udah ada yang nyatet, udah ada yang tugasin. Allah sudah tugasin malaikat untuk mencatat. Nah kita tugasin diri kita sendiri saja, ya. Maka sibukkan malaikat pencatat amal baik untuk kerja. Malaikat pencatat amal buruk suruh istirahat supaya buku catatan kita ini enggak banyak keburukannya. Ya. Sayang sekali karena hidup cuma sebentar. Wallah, yang ngomong ini banyak dosa, yang ngomong ini bukan ustazah, saya bukan ustazah, saya bukan ahli ilmu. Ya. Tapi tujuan saya lillah. Saya kepengen hidup saya, ya, saya habiskan dalam dakwah. Walaupun saya bodoh ilmu, tapi dakwah ini
tuntutan buat kita semua menyebarkan kebaikan. Walaupun mungkin kita bukan orang baik, gak dianggap baik mungkin, tetapi ini udah tugas kita dengan Allah, ya. Kita menyeru kepada kebaikan semuanya. Gak ada yang tahu juga takdir saya bisa sampai dituntut dipilih untuk jalan dakwah, enggak. Bukan pilihan saya. Punya cita-cita juga enggak, ya. Tanggung jawabnya berat sebagai pendakwah. Saya menyuruh sholat, saya enggak sholat. Saya nyuruh jangan sombong, sayanya sombong. Saya nyuruh jangan maksiat, sayanya maksiat. Saya nyuruh orang sabar, sayanya enggak sabar. Dituntut yang pertama adalah para pendakwah. Menyuruh beramal tapi kitanya enggak beramal. Maka ini bukan cita-cita saya, bukan. Tetapi Allah yang berkehendak, ya. Karena saya hanya mengikuti jalan kehendaknya Allah saja. Dulu mungkin orang gak ada yang kenal saya, ya. Yang dikenal almarhum, seorang pendakwah. Tugas saya hanya seorang ibu, hanya ngurus anak-anak saja. 24 jam hanya ngurus anak-anak, ngajinya, PR-nya, semuanya. Beliau sibuk 24 jam. Tetapi Allah rubah itu semuanya. Hingga 26 April 2013, ya. Seminggu sebelum jatuh tanggal 26, jatuh tempo itu, seminggu sebelum jatuh tempo, beliau sudah tidak mau berdakwah. Beliau nyuruh saya, enggak saya bilang, kenapa bukan kamu yang dakwah? Semua orang mah kenal, ya. Karena beliau udah gak mau dakwah. Jadwal-jadwalnya sudah dikasihin ke ustadz-ustadz yang lain, teman-temannya. Jawabannya cuma saya pengen jadi hamba Allah aja yang baik, pengen bertanggung jawab, pengen jadi suami yang baik aja. Cuma itu. Pengen jadi ayah yang baik itu aja, gak mau ngapa-ngapain lagi. Lalu 26 April saat jatuh tempo itu datang, siang hari, beliau menyuruh saya lagi, kamu udah harus siap dakwah. Enggak, saya mah bodoh ilmu, bukan ustazah, gak mau. Walaupun dulu 2007 saya pernah sekolah di Al-Azhar Kebayoran di pusat, Jakarta Pusat, mengambil ilmu dakwah Islam, tapi bukan untuk mempersiapkan diri saya jadi pendakwah, tidak, tapi lebih kepada untuk menjadikan diri saya madrasahnya anak-anak, ya. Hanya untuk mendidik, membekali anak-anak itu saja. Tetapi saat itu beliau mengatakan, kamu udah harus dakwah, karena sebentar lagi semua orang itu akan lihat kamu. Semua orang fokusnya tertuju kepada kamu. Semua orang tidak akan lihat saya lagi. Itu siang hari 26 April. Dan saya nggak ngerti maksudnya apa, nggak punya firasat apapun. Ya, kamu dakwah, sampaikan tentang Allah saja, suruh mereka semua taat sama Allah, cuma itu jalan selamatnya, taat. Sampaikan untuk mereka cinta kepada Rasulullah, cinta dengan sholawat, jangan tinggalin sholawat. Itu aja udah, itu yang buat kita selamat di dunia, di akhirat. Karena sebentar lagi semua orang, yakin semua orang akan fokus ke kamu. Kamu harus makin sabar, ujiannya akan datang. Maka setelah itu malamnya Allah ambil, sampai terus menjalani masa idah 4 bulan 15 hari. Hanya berdiam diri, hanya menulis, hobinya nulis, ya, catat dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran saya, yang kok kayaknya nggak logika banget, ya. Selalu bertanya, ya Allah kenapa saya masih muda loh. Saat itu usia saya 37 tahun, sekarang 45 tahun. Saya masih muda ya Allah, anak-anak saya masih kecil, saya nggak sanggup, saya nggak kuat, ya. Padahal saat Allah memberikan ujian, ya, pasti Allah tahu kita mampu. Tapi karena kitanya nggak yakin ada Allah, kita nggak yakin fokusnya kepada Allah, kita terlalu baper dengan keadaan kita, ya, bukan fokus kepada zat yang maha mengujinya, maka kita bilang kita nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Allah uji pasti karena Allah tahu kesanggupan kita masing-masing. Maka setelah itu selesai masa idah, baru orang manggil saya bingung, ya Allah saya harus nyampain apa ya Allah, tapi saya minta tolong tuntun saya, apapun yang keluar dari lisan saya, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun mungkin gak enak didengar. Mohon maaf kalau nanti ada sesuatu yang gak enak didengar, bukan hak saya tapi haknya Allah,
karena menyampaikan hak-haknya Allah. Saya nggak punya hak apa-apa, yang saya punya cuma dosa, itu aja. Setelah itu sampai sekarang hanya itu. Jadi tidak ada yang tahu takdir kita masing-masing. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, khairun nas, ya, harus menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Tugas dakwah bukan buat para ulama saja, semua bertugas. Ya. Kita sedang berjalan di dunia ini, maka setiap pemberhentiannya, berhentilah di tempat yang baik dengan membawa kebaikan dan meninggalkan kebaikan, itu saja. Ya. Tugas kita cuma itu, beribadah, menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat, ya, diperjalankan di dunia dengan segala ujian-ujiannya, segala permasalahannya, ya. Tetapi kita ini semua musafirnya Allah. Saat kita berhenti di tempat pemberhentian, dimanapun, berhentilah di tempat yang baik dan tinggalkan kebaikan, ya. Dan taburlah kebaikan. Hanya itu saja tugas kita. Kalau kita cuma kepengen selamat, walaupun kita dianggap gak baik, bukan urusan kita, ya. Semua orang punya kafling masing-masing, ya. Kita gak bisa meminta orang semuanya untuk baik sama kita, suka sama kita. Semua punya pilihan. Tetapi tugas kita harus jadi manusia yang baik, seperti yang Rasulullah ajarkan. Kita lihat Rasulullah, manusia yang sempurna, manusia yang dipilih oleh Allah, menyebarkan rahmatnya Allah. Allah punya 100 rahmat, 99 Allah simpan, dan 1 rahmat Allah sebarkan, ya. Dan rahmatnya Allah ada pada diri kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Maka supaya kita mendapatkan rahmat, ya, Allah dari melalui baginda Nabi Muhammad SAW, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti. Siapa yang harus kita ikuti? Siapa yang paling pantas kita ikuti? Bukan public figure lainnya, tapi pemimpin umat yang hidupnya dipenuhi dengan cinta, yang hidupnya, akhir hidupnya pun masih memikirkan umat-umatnya yang dia cintai. Maka jadilah manusia yang dipenuhi dengan cinta. Wa kana ibadi rahman. Jadilah manusia hamba-hamba Allah yang dipenuhi dengan kasih sayang, rahman, ya. Siapa hamba-hamba Allah? Ciri-cirinya seperti apa? Hamba-hamba Allah yang dipenuhi dengan kasih sayang hidupnya, rahman. Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73 kalau saya nggak salah. Yang pertama, ya, hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, bukan sombong. Apa yang mau kita sombongkan dalam diri kita kalau kita cuma punya dosa saja, ya. Sombong pakaiannya Allah. Tetapi orang-orang yang rahman, yang berjalan di muka bumi ini dengan merendah, bukan merendahkan orang lain, tapi merendahkan dirinya sendiri. Lalu siapa lagi cirinya? Wa kana ibadi rahman. Jadilah orang-orang hamba-hamba Allah yang rahman. Apa cirinya? Yang keluar dari setiap lisannya ini hanya doa untuk orang lain, kebaikan, ya. Lisan yang terjaga dari perbuatan, dari ucap yang kotor. Wa kana ibadi rahman, maka jadilah hamba-hamba yang rahman. Siapa hamba yang rahman? Ya. Yang malamnya dia sibukkan untuk berdua-duaan dengan Allah. Dia datangin Allah dengan hati yang sangat-sangat rindu kepada Allah. Ini. Lalu siapa lagi cirinya? Wa kana ibadi rahman. Jadilah hamba-hamba yang rahman. Cirinya seperti apa lagi? Saat ada orang jahil mendatanginya, ya, membicarakannya, mencacinya, menghardiknya, ya, maka dia hanya mengucapkan dengan salam, doa, ya. Dia tidak membenci siapapun orang yang datang menemuinya. Lalu siapa lagi hamba-hamba yang rahman? Yang dia selalu ingat akan azab-azabnya Allah, azab nerakanya Allah. Siapa lagi hamba-hamba yang rahman? Yang dia mengucapkan, dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini hamba-hamba yang rahman. Maka jadilah hamba-hamba yang seperti itu,
yang mengikuti apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen hidup berkah, kita pengen hidup bahagia, kita pengen hidup selamat di dunia dan di akhirat. Jalannya cuma satu, dengan amal agama dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah manusia yang dipenuhi dengan cinta. Maka kalau dalam diri kita sudah ada cinta, ya, itu terlihat sempurna. Tapi cinta yang seperti apa? Bukan cinta kepada makhluk, bukan cinta kepada harta, apalagi takut kehilangan harta, ya, bukan itu. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena sebaik-baik cinta hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik hati-hati yang mengimani, yang mencintai Allah dan Rasulnya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang fasik, yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa orang-orang yang fasik, yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah? Di surat At-Taubah, ya. Ayat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lupa saya ayatnya. Di situ tertulis, Allah katakan, ya, orang-orang fasik yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka yang mencintai, yang bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta-harta kekayaan mereka, ya, lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, maka mereka termasuk orang yang sesat, yang fasik, yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka bawa cinta Allah dan Rasulnya hingga kita selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Karena kalau kita sudah mendapatkan cinta seperti ini, sempurna hidup kita, ya. Ini lihat Rasulullah, salah satu sifat Rasulullah saja, ya, Rasulullah menjadi asbab hidayahnya orang-orang Yahudi, ya. Saat Rasulullah setiap hari melewati nenek tua orang Yahudi, dan nenek tersebut selalu meludahi Rasulullah. Setiap Rasulullah melewati nenek tersebut orang Yahudi, Rasulullah selalu diludahi oleh nenek tersebut. Setiap hari seperti itu, hingga suatu ketika si nenek ini tidak terlihat saat Rasulullah lewat. Rasulullah mencari, bertanya, kemana nenek tersebut? Kenapa aku tidak melihat nenek ini? Kemana dia? Hingga tetangganya memberitahu bahwa si nenek ini sedang sakit. Maka Rasulullah datang menjenguknya, ya. Hingga si nenek tersebut kaget melihat yang datang orang yang setiap hari dia ludahi. Pertama kali orang yang datang menjenguknya di saat tidak ada orang yang peduli kepadanya, di saat tidak ada orang yang menjenguknya, Rasulullah datang mendoakan, menjenguknya, hingga si nenek ini menangis malu. Orang yang setiap hari dia ludahi ternyata menjadi orang yang pertama yang menjenguknya. Hingga dari asbab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si nenek tersebut menjadi muslim, ya. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, ya, hingga memeluk agama Islam. Kita semua pun bisa menjadi penghantar hidayah. Dari apa? Dari diri kita, dari akhlak kita, dari kepedulian kita kepada orang lain, dari cinta kita kepada orang lain. Maka jadilah hamba-hamba yang rahman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf lahir batin atas semua apa yang saya sampaikan. Baik, bahkan karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nih para perempuan, ya, kita para wanita jadi ada, jadi mulia. Dulu sebelum ada Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perempuan ini hina. Bayi lahir perempuan dibunuh hidup-hidup malah. Tapi saat Islam datang dibawa oleh Rasulullah, lihat wanita begitu mulia, sangat mulia. Bahkan Rasulullah bandingkan, sejajarkan perbandingannya wanita salehah ini dengan perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Kenapa? Karena perhiasan itu mahal, ya, perhiasan mahal. Satu berlian yang besar aja, 1 karat aja itu udah mahal banget. Buat yang nggak punya mah, ya kita ngimpi aja udah, ya kan. Tapi kita akan mendapatkan itu nanti di surganya Allah. Karena di surga Allah, ya, buat laki-laki dia mendapatkan bidadari surga. Lalu buat perempuan dapat apa?
Kira-kira dapat apa perempuan? Bidadara? Gak ada bidadara di sana. Ya, adanya cuma bidadari surga aja. Itu buat para suami. Rugi dong Umi. Nih, kita jadi wanita soleha, udah capek-capek di dunia, dapat apa-apa di surga. Kata siapa? Kita akan dapat perhiasan yang indah. Karena wanita ini gak bisa jauh-jauh dari perhiasan. Dan yang disukai oleh wanita adalah perhiasan. Maka di surga kita mendapatkan itu. Wanita saleha mendapatkan itu. Diberikan perhiasan, diberikan sesuatu yang indah. Ya. Ini bukan bidadara, bukan. Jadi jangan ngimpi dapat bidadara ya. Ini Masya Allah. Bahkan Rasulullah sangat-sangat muliakan wanita. Ya. Sudah tidak ada lagi wanita lahir dibunuh, enggak, dimuliain. Bahkan Allah ya turunkan satu surat nih untuk mengupas urusan wanita di surat An-Nisa ya. Satu surat khusus untuk perempuan ya. Bagaimana cara memperlakukan wanita itu semua ada di surat An-Nisa. Di sini bukan berarti wanita dipojokkan, disudutkan, tidak. Tapi justru sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kenapa wanita yang sangat dimuliakan ini bahkan disandingkan dengan perhiasan dunia, tapi lebih banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah pun sedih saat Isra Mi'raj diperlihatkan bagaimana penduduk neraka ini isinya kaum perempuan. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kufur kepada Allah yang menyebabkan kami ini kaum perempuan menjadi penghuni neraka? Bukan, tapi kufur nikmat kepada suami. Dan yang kedua karena lisan. Perempuan susah untuk menjaga lisannya. Ini yang membawa para perempuan ini banyak menjadi penghuni neraka. Lisan ini kecil, mulut kita ini kecil, tetapi bahayanya luar biasa. Betul nggak Bu? Maka Rasul sampai kasih hadis, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Karena dari perkataan dia, jika ada membuat orang yang nggak ridho, mampu menyeret dia ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ini ada dalam hadis muttafaqun alaihi ya. Maka diamnya kita dengan baik sangka jauh lebih baik dari bicaranya kita tapi buruk sangka. Diam itu nyelamatin kita Bu. Diam itu nyelamatin kita udah. Kenapa dalam muka kita nih, wajah kita nih ada dua mata, dua telinga, dua hidung, tapi satu mulutnya. Kenapa Bu? Karena satu aja ember, bagaimana dua? Satu aja susah jaga lisan, gimana dua? Makin penuh neraka. Maka kata Rasulullah, bersedekahlah kalian para perempuan. Karena ini, maka Rasul sudah memuliakan. Hingga Allah berikan ayat-ayat, bukan hukuman ya, tapi sebuah kemuliaan. Perintah-perintah Allah itu bukan untuk menyudutkan atau membuat susah kita, tetapi buat memuliakan para perempuan. Lihat bagaimana asbabun nuzulnya Allah turunkan di surat Al-Ahzab ayat 59. Boleh ibu-ibu buka surat Al-Ahzabnya ayat 59. Makanya kalau ngaji ini bawa Qur'annya Bu ya, tasnya gede-gede isi Qur'an. Kan di handphone udah ada Qur'an Umi, beda. Buka Qur'an melalui handphone sama buka Qur'an bawa itu beda banget. Ya, lihat orang kafir Bu, bangga banget kalau lagi ke gereja Alkitabnya dibawa-bawa, ditenteng-tenteng. Masa kita agama yang mulia kita malu pegang Qur'an. Jadi tasnya jangan cuma buat pulang bawa berkat aja, buat masukin kue jangan, tapi masukin Al-Qur'an ya supaya selamat. Bagaimana asbabun nuzulnya? Allah perintahkan, Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 59. Bahkan di sini perintah Allah ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah perintahkan Nabi Muhammad. Ya. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
anak perempuanmu. Lalu apa lagi? Orang-orang mukmin, istri, anak perempuan mukmin, mukminah, untuk mereka memanjangkan kain ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya supaya apa, Bu? Di situ tulisannya apa tujuannya? Supaya mudah dikenali. Dan apalagi? Tidak diganggu. Ini mudah dikenali dan tidak diganggu. Ini sebuah kemuliaan untuk para perempuan. Dengan hukuman ini, dengan ayat ini, Allah tujuannya hanya ingin supaya kita nih dikenali dan tidak diganggu. Dulu sebelum ayat ini turun, asbabun nuzulnya, ya, Ummu Aisyah meriwayatkan mengatakan bahwa dulu Saudah, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar malam hari, ya, dengan mempunyai urusan, lalu keluar di malam hari dan bertemu dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan bahwa kamu ini mudah dikenali dan kamu nih Saudah tidak asing lagi bagiku. Maka saat itu kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang makan bersama Ummu Aisyah di rumah beliau. Maka Ummu Saudah menghampiri, mendatangi Rasul dan mengatakan seperti ini, bahwa saat dia keluar di malam hari dia terlihat oleh Sayyidina Umar. Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Allah untuk menurunkan ayat tentang bagaimana supaya wanita ini tidak mudah dikenali dan tidak diganggu. Di riwayat lain dikatakan juga bahwa dulu yang sering diganggu ini adalah para budak, ya. Para budak saat keluar, lalu orang-orang jahil ini menggodanya, ya. Maka saat dia ditanya oleh Rasulullah, orang tersebut mengatakan bahwa karena yang kami ganggu ini para budak, mereka mengenali para budak. Maka disinilah Allah turunkan ayat tentang menutup aurat bagi perempuan, bagi wanita, bagi kita. Tujuannya cuma satu, untuk memuliakan kita, ya. Tujuannya tadi yang di bawah, supaya dikenali dan supaya dikenali dan supaya tidak diganggu, ya. Akhirnya saat keluar ayat tersebut, wanita-wanita zaman itu, Bu, ya, langsung menarik kain nih seperti ini. Kalau terlihat kain hordeng seperti ini, langsung dia tarik, dia tutupkan ke seluruh tubuh mereka, hanya terlihat matanya saja saat itu, ya. Saat itu, ya, dia tutupkan seluruh tubuhnya, hanya terlihat matanya saja saat itu. Dan keesokan harinya para wanita ini keluar seperti burung gagak hitam, ya. Mereka memakai hitam-hitam semuanya, tak terlihat auratnya sama sekali, dan menjadi wanita yang mulia, yang tidak diganggu, tidak dilihat, ya. Ini dan hitam, kenapa? Karena hitam ini warna sunnah untuk wanita, ya, supaya kita tahu pakaian, warna pakaian sunnahnya perempuan itu hitam. Kalau putih laki-laki sunnahnya, kalau perempuan hitam. Kenapa? Supaya nggak menonjol, supaya sama, ya, supaya nggak terlihat. Ini bahkan saking mulianya, setelah diperintahkan untuk menutup aurat, Bu, ya, Allah muliakan lagi, bukan hanya sebatas menutup auratmu, tetapi jangan tampakkan perhiasanmu kepada orang-orang, kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Coba buka dilihat di surat An-Nur. Ibu-ibu boleh dibuka surat An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Jadi bukan hanya sebatas kita disuruh nutup aurat saja, tetapi perhiasan yang gak seharusnya tampak kita tampakkan. Nampakkannya di hadapan suami saja perhiasannya, biar tampak indah, ya. Jangan akhirnya kita sudah menutup aurat tapi kita tabaruj, berdandan yang berlebihan. Semua perhiasan kita pakai, perhiasan bukan hanya cincin, gelang, apa, bukan, ya. Tapi kadang
dengan perkembangan zaman modern banyak aksesoris ya, aksesoris yang kita tampakkan. Ya kadang bros buat hijab aja sampai panjangnya segini Bu, ya sampai kadang kita jalan tuh agak susah karena saking beratnya. Ya ini ya, maka dulu kemarin Bu, rumah saya kedatangan Hubabah Maryam, wanita yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, putri dari Mufti almarhum Ali Masyhur yang ada di kota Tarim, yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, yang ayahnya sudah melihat wajah Rasulullah, yang kakeknya sudah melihat wajah Rasulullah, yang turunannya sampai kepada Rasulullah. Saat rumah saya kedatangan beliau, saya ajak jamaah saya hadir, ayo datang ke rumah saya. Mumpung ada Hubabah, bidadari bumi, ya rezeki banget kedatangan bidadari bumi orang Tarim, ya yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Maka saat tiba-tiba, ya kan kulil haqqa walau kana murad, sampaikan yang hak walaupun gak enak didengar. Tiba-tiba jamaah saya ada yang pakai syar'i tapi perhiasannya segini, gantungan brosnya nih yang di bawah janggut tuh panjang banget. Begitu beliau lihat, beliau bilang, hai zina, la jangan dipakai, zina. Jadi saat terlihat oleh laki-laki menatapnya, Bu, dia sedang berzina. Nauzubillah min dzalik. Kan kulil haqqa walau kana murad, sampaikan yang hak walaupun mungkin gak enak didengar. Nah, maka ini sudah jelas. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Di surat An-Nur ayat 31. Bukan hanya sebatas itu saja Allah memuliakan, Allah dan Rasulnya memuliakan kita, Bu. Ya. Apalagi kemuliaan buat kita. Maka berdiam dirilah kamu, ya, di rumahmu. Karena sebaik-baik hijabmu saat kita benar-benar gak ada urusan, yang benar-benar gak penting banget urusannya, kata Rasul, tinggallah di rumahmu, sholatlah di rumahmu, jadikan baiti jannati, rumahmu surgamu, ya. Ini, ya, boleh terakhir, boleh dibuka surat Al-Ahzab ayat 33. Nah ini ibu-ibu kalau udah tahu begini, sampaikan lagi ke teman-temannya, ke anak-anak cucunya, saudara, ya, bagaimana hijab itu memuliakan kita. Ya bukan hanya perintahnya menutup, tapi tidak boleh semakin dimuliain oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh menampakkan perhiasannya. Semakin dimuliain lagi wanita ini dengan berdiam dirilah di rumahmu. Kalau memang gak ada penting-penting banget, ya kalau memang untuk majelis, ya nggak apa-apa asal suaminya ridho, kan gitu, ya. Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah terdahulu atau tabaruj. Ya, tabaruj itu yaitu kita berdandan berlebihan. Ya. Maka alhamdulillahnya dengan pandemi, Bu, kita semua pada pakai masker. Bedanya apa masker sama cadar saya? Cuma sama-sama kelihatan matanya doang kita. Ya, inilah syariatnya Allah nih luar biasa. Ya, ada hikmahnya. Allah kasih dengan masker memuliakan perempuan juga. Ibu-ibu tertutup wajahnya, nggak terlihat cuma matanya saja. Ya, kan ini walaupun untuk menghindari virus, ya. Tetapi salah satu yang lainnya bahwa kita tak terlihat oleh orang lain, oleh laki-laki yang bukan mahram kita. Ini insya Allah semoga dengan ini semuanya Allah muliakan kita semuanya. Kita dijadikan sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang salehah. Karena Bu, satu wanita salehah perbandingannya dengan 70 bidadari surga. Itu satu wanita salehah. Perbandingannya dengan 70 bidadari surga. Bahkan doanya satu wanita salehah, ya, sebanding dengan doanya 70 para wali. Tuh, doanya satu wanita salehah bukan perbandingannya, sebanding dengan doanya 70 para wali. Ini luar biasa. Dan wanita salehah ini dicemburui oleh bidadari surga. Ya. Ummu Aisyah mengatakan, wahai kalian wanita bumi, sungguh kalian dicemburui oleh para bidadari surga.
Siapa yang dicemburui, yang seperti apa sifatnya? Wanita bumi yang sholat, wanita bumi yang menjaga kehormatannya, menjaga rasa malunya, yang masih mampu melayani suaminya dengan baik, yang taat kepada suaminya, yang bersedekah, yang menjaga wudhu, yang mengaji Quran. Wallahi kalian dicemburui oleh bidadari surga. Ini bahkan ditegaskan oleh Ummu Aisyah, wallahi kalian dicemburui oleh wanita bidadari surga. Maka semoga kita yang dicemburui oleh bidadari surga, insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau mengajak ibu-ibu semuanya, yuk kita pasang hajat. Saya mau kasih hadiah ibu-ibu, bahwa majelis ini adalah salah satu diijabahnya, tempat diijabahnya doa. Maka pasang hajat, sampaikan hajat kita ke Allah, minta hidayah, minta perbaiki iman. Dan salah satu terkabulnya doa kita, ya kita tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tawasul itu? Tawasul itu adalah kita membawa nama baginda Nabi Muhammad dalam doa kita. Ya, kita pakai nama beliau dalam doa kita. Supaya apa? Supaya Allah kabul. Karena Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya di saat doa tersebut ada terselip nama kekasihnya. Ya, syarat diterimanya doa. Lalu yang kedua, sebelum kita doa minta sama Allah, kita puji Allah. Ya, lalu apa lagi? Kita istighfar. Jangan sombong dengan dosa-dosa kita, gak mau mengakui dosa-dosa kita. Maka rendahkan diri kita, buka hati, ya, buka hati, buka rasa bahwa sifat takut kepada Allah dalam doa kita. Setelah itu saya baru mau kasih hadiah buku ke ibu-ibu. Ya, ini mau buku nggak? Mau banget apa mau aja? Baik, yuk kita sama-sama kita pasang hajat semuanya. Saya yakin di sini banyak hajat ke Allah yang mau disampaikan ke Allah. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dzalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma khalaqa adada ma baina zalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim farij 'alal muslimin. Ya Haq ya Nur ya Latif ya Qawi ya Matin ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Muhammad ya nabiyyi rahmah ya Muhammad ya nabiyyi rahmah. Inni tawajjahtu bika ilaihi rabbi fi hajatihi. Salli wa salim. Silahkan sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, saya mau bagi buku nih. Yang kitab hijau ini adalah semua wirid, doa, sholawat para waliullah yang ada di kota Tarim, yang doanya sudah diijabah oleh Allah dan ada dirangkum di sini semua. Seperti tadi ya, pujian kepada Allah yang tadi saya sebut tadi, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, itu semua ada di situ, ada di sini semuanya. Bismillahi masyaallah, semuanya ada di sini. Nah, ini akan saya kasih ke ibu-ibu. Juga satu lagi buku saya. Buku putih ini buku yang saya tulis, yang tadi saya cerita 2013 saya mencoba menulis itu semua di saat saya kehilangan, banyak kehilangan dalam diri saya, kehilangan makhluk, tetapi itu semuanya yang mampu merubah titik balik saya saat saya kehilangan rumah beserta isi-isinya. Walaupun ada orang yang bakar, tetapi hakikatnya di situ Allah hanya ingin saya kembali. Ya, mungkin saat itu hubud dunia, cinta popularitas, cinta harta, ya, kejar-kejaran, mati-matian cari harta. Ya wajar karena saya single parent, ya, punya anak 4 yang harus disekolahkan. Tetapi ternyata saat teguran itu datang, wallah, kalau bukan Allah yang nyelamatin, kalau bukan Allah yang kasih kesempatan, pengen kasih kesempatan saya hidup lagi, ya mungkin saya udah mati semua sama anak-anak saya. Di saat tidak ada orang satu pun yang menolong saya, saat saya teriak-teriak minta tolong kebakaran, hanya terkepung api, nggak bisa keluar, api di mana-mana, panas luar biasa, ya, hanya dituntun oleh Allah dalam keadaan gelap, yang terlihat cahaya api udah seperti di neraka, panas luar biasa, dan Allah kasih kekuatan untuk bisa ngambil anak-anak di kamarnya masing-masing yang saat itu masih pada kecil-kecil, hingga akhirnya loncat dari lantai 2. Semua Allah, ya, semua Allah. Saya bersyukur sekali, bersyukur sekali. Ternyata kehilangan itu ya di dunia memang tempat kita kehilangan, ya, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah. Kita boleh kehilangan makhluk, kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan pekerjaan, tapi karena Allah, yakin Allah akan ganti itu semuanya. Allah akan ganti harta kita, pekerjaan kita, Allah ganti. Baik sangka, oh mungkin pekerjaan itu gak mendatangkan berkah, oh mungkin harta itu ada harta yang haram, baik sangka ke Allah. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu yang kita kejar, tapi kita kehilangan Allah, kita kehilangan ketaatan, kita kehilangan Allah gara-gara pekerjaan kita, nauzubillah min dzalik. Ya, kalau kita dipecat, yakin, oh mungkin itu kerjaan tidak mendatangkan berkah, Allah akan ganti. Kan gini, ya, ini buku ini. Maka buku ini akan saya beri. Saya sedang membebaskan tanah, Bu. Ingin membebaskan tanah, ya, untuk saya bangun rumah tahfidz anak-anak yatim duafa yang saya bina. Selama ini mereka hanya tinggalnya di rumah petakan yang memang kita kontrakan, tapi kita nggak bisa mengontrol, saya nggak bisa mengontrol khususnya karena saya diamanahi oleh almarhum, peduli dengan yatim kita nih, ya, peduli tempat tinggalnya, pakaiannya, makanannya, pendidikan agamanya, ya. Jadikan mereka nih ibu dan yatim, menyambungkan amal kasih hadiah buat ayahnya yang sudah meninggal, istrinya, ibunya nih, ya, para istri suruh tinggal di situ, belajar Quran, nyambungin amalnya, kasih hadiah buat suaminya, ya, anaknya muliain orang tuanya dengan Quran, ibunya, istrinya muliain suaminya yang sudah meninggal dengan Quran. Itu yatim, peduli dengan mereka, karena anak-anakmu akan menjadi bagian dari yatim. Saat itu beliau bilang begitu, beliau menegaskan anak-anakmu sendiri nanti bagian jadi mereka yatim. Padahal dianya masih hidup dan saya nggak punya pikiran apa-apa. Akhirnya saya punya tekad seperti itu. Saya kepengen ibunya yatim ini tinggal di rumah, saya gaji setiap bulan, dia jadi tukang cucinya, tukang masaknya, tapi dia harus belajar Quran. Dia harus selalu memberikan hadiah buat suaminya yang sudah meninggal dengan Quran. Ya, saya tidak kepengen ibunya ini hanya minta-minta di jalanan, membawa anaknya, nggak mau. Ya, maka itu saya sedang membebaskan tanah itu, membangun dan untuk prasarana dakwah. Saya ajak ibu-ibu, ya, yang mau berwakaf
Niatkan wakafnya Bu. Umi saya mau 1 meter deh untuk orang tua saya yang sudah meninggal, buat hadiah mereka selama hidup. Mereka merawat saya belum bisa ngasih hadiah. Kasih hadiah wakaf. Umi saya mau 1 wakaf 1 meter deh buat anak saya biar soleh solehah, biar kelak jadi hafiz Quran. Niatkan itu semuanya. Maka akan saya kasih tanda terima kasih saya dengan 2 buku ini. Yang mau maju ke depan saya undang 10 orang ya berwakaf. Di sana 1 meternya 2 juta Bu. Ibu-ibu boleh mau 1/2 meter, mau 1 meter, 2 meter, 3 meter. Transfernya mau besok, mau minggu depan, mau bulan depan, silahkan. Nanti maju ke depan, tim saya akan nyatet, kasih nomor rekeningnya yayasan. Yayasannya juga namanya Fatimah Az-Zahra, bukan nama diri saya pribadi, bukan. Itu pun almarhum yang memberikan. Baik, ada yang mau 10 orang maju ke depan? Angkat tangannya biar maju ke depan. 1. Allahu Akbar sambil zikir supaya Allah ketuk hati kita tergerak. 2, 3, Masya Allah. 4, 5, 6, Allahu Akbar. 7, 8, 9, 10, 11, silakan maju Bu. 12, Allahu Akbar. Takbir. Sambil sholawat semoga Allah ketuk hati kita, gerakan hati kita.